Alur cerita God Level Assassin AM The Shadow Chapter ke-117 sampai 118. Melanjutkan kisah dari chapter lalu, sang pencuri ulung tingkat epik William Scott akhirnya berlutut tak berdaya di hadapan Shadow setelah dihantam skill mimpi buruk tanpa akhir. Bersamaan dengan kepasrahannya, sebuah notifikasi sistem yang mengejutkan mendadak muncul di hadapan Shadow. NPC tingkat epik pencuri William Scott terdeteksi telah mengajukan diri secara sukarela. Apakah Anda ingin memasukkannya sebagai NPC bawahan dari Guild Shadow? Aku menyerah, aku menyerah. Ratap William Scott ketakutan setengah mati. Melihat kesempatan emas ini, Shadow tidak menyia-nyiakannya. Dengan tatapan dingin, ia berucap singkat, "Taklukkan." Sistem langsung merespons cepat. Berhasil ditaklukkan. Sang pencuri William Scott telah ditugaskan ke Guild Shadow. Tepat setelah proses penaklukan selesai, Zhu Fengge datang menghampiri dengan gaya santainya. "Hey bro, apa kabar?" sapanya akrab. Shadow menoleh sedikit lalu menjawab datar, "Bukan apa-apa, aku sudah berhasil mengalahkannya dan menaklukkannya." Ditaklukkan, pekik Zhu Fengge melongo tidak percaya. Tak lama kemudian, Lu Jianfeng juga tiba di lokasi dengan tubuh yang masih polos. Begitu melihat sosok William Scott yang sedang terduduk lesu, Lu Jianfeng dan Zhu Fengge langsung kompak mencaci maki sang pencuri ulung habis-habisan. "Apakah itu dia? Dialah pelaku di balik cerita hantu yang bikin heboh itu?" seru Lu Jianfeng kesal. "NPC pencuri? Dia cuma pencopet, sangat jelek lagi." Timpal Zhu Fengge mengejek penampilannya. "Hei, dasar pencuri kecil, kembalikan barang-barang kami," teriak Lu Jianfeng lagi sementara Zhu Fengge mengepalkan tangannya. "Bos Shadow, bolehkah aku memukulnya?" Melihat kedua rekannya yang sudah emosi jiwa, Shadow langsung menengahi, "Hei, jangan main-main. Dia sekarang sudah menjadi NPC yang ramah. Kalian bahkan bisa menghabiskan sisa umur kalian untuk membeli barang dagangan darinya." Lu Jianfeng yang mendengarnya langsung mengerutkan dahi. "Oh, apakah masih bisa seperti ini?" Ia pun langsung berkacak pinggang di depan sang pencuri. "Hei, dasar pencuri kecil, tunjukkan barang daganganmu." Tubuh gemetar dan wajah memelas, William Scott berbisik, "Tolong bersikap lembut." Ia pun perlahan mengangkat bajunya, memperlihatkan berbagai macam item langka yang tersimpan rapi di dalam saku baju bagian dalam. Di antara tumpukan barang curian itu, ada dua item yang paling mencolok pandangan. Item pertama adalah sebuah jimat misterius. Jimat pencuri. Suci harga. Masa pakai 20 tahun. Efek. Gunakan pada pemain target dalam radius 3 meter untuk mencuri satu item secara acak dari inventaris mereka. Sedangkan item kedua adalah sebuah buku keterampilan yang sangat langka. Buku keterampilan. Pencuri ulung. Harga 500 tahun umur. Efek. Dapat digunakan pada satu target khusus monster. Secara permanen mencuri 2 poin atribut 4 dimensi acak dari target. Satu target hanya dapat dicuri sekali. Saat Lu Jianfeng dan Zhu Fengge melihat lebih dekat ke dalam saku baju dalam milik William, mata mereka seketika melotot tajam. Di sana mereka melihat barang-barang berharga mereka yang tadi raib. "Tunggu, celana dalamku dan jantung si cuan milikku." Pekik Lu Jianfeng kaget. "Itu juga celana dalamku, kenapa aku tidak bisa membelinya kembali?" Protes Zhu Fengge meradang. "Tidak bisa begini, Anda harus mengembalikannya kepada kami." Dengan wajah tanpa dosa, William Scott menggelengkan kepalanya. "Barang-barang tersebut hanya untuk pajangan dan tidak untuk dijual. Aku akan membunuhmu, kembalikan itu pada kami." Amuk Lu Jianfeng yang rasanya ingin langsung mencekik NPC di depannya itu. Namun di balik kekacauan itu, Zhu Fengge mulai menganalisis barang dagangan William dengan serius. Dua hal yang dia jual ini sebenarnya cukup menarik. Jimat pencuri ini mungkin tidak terlalu berguna sekarang, tetapi nanti ketika semua orang sudah memiliki lebih banyak item tingkat tinggi, satu pencurian yang berhasil saja bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Batinnya menyusun strategi. Lu Jianfeng juga ikut memperhatikan buku keterampilan yang dipajang. Ada juga kemampuan pencuri ulung ini yang memberikan tambahan 100 poin atribut setelah mempelajarinya. Meskipun membutuhkan taruhan umur hingga 500 tahun, itu sangat berharga. Tidak heran jika beberapa orang mengigau dan berbicara omong kosong sebelum ini. Mereka pasti telah kehilangan terlalu banyak poin kecerdasan karena dicuri oleh NPC ini, sehingga mengubah mereka menjadi orang yang mengalami gangguan mental dalam waktu singkat. "Sudahlah, tidak apa-apa, mari kita pelajari skill pencuri ulung ini dulu," ucap Zhu Fengge pasrah. Dia yang mencuri barang-barang kita, tapi kita yang malah harus mengeluarkan uang untuk mereka. Aku benar-benar tidak rela menerima ini." Tanpa berpikir panjang lagi, Lu Jianfeng langsung mengklik tombol beli untuk mempelajari kemampuan tersebut. Sistem pun berbunyi. Lu Jianfeng menghabiskan 500 tahun dari masa hidupnya untuk mempelajari skill pencuri ulung. Bersamaan dengan transaksi itu,
sebuah notifikasi khusus masuk ke akun milik Shadow selaku pemilik guild. Bawahan NPC Anda, pencuri suci William Scott, telah mengumpulkan 1000 tahun umur melalui layanan peningkatan keterampilan. Berdasarkan tarif pajak guild sebesar 50%, Anda telah menerima 500 tahun umur yang kini telah disetorkan ke dalam kumpulan umur serikat. Melihat nominal yang masuk, Shadow tersenyum puas di dalam hatinya. Guild akan mengambil potongan 50% dari umur yang diperoleh oleh pencuri suci. Jadi sepertinya di masa depan kita bisa mengirim pencuri suci ini untuk berkeliling ke berbagai reruntuhan kuno demi mengumpulkan lebih banyak pasokan umur. Lagi pula kemampuan pencuri ulung ini memang sangat mengesankan. Biayanya 500 tahun tetapi sistem mengembalikan setengahnya kepadaku sebagai pemilik guild, yang berarti aku hanya bermodalkan 250 tahun saja. Kalau begitu mari belajar dan kembangkan secara langsung. Tanpa ragu, Shadow menggunakan poin evolusinya untuk meningkatkan skill baru tersebut. Anda telah mengonsumsi total 88 poin evolusi. Boom! Skill tersebut langsung berevolusi menjadi tingkat tertinggi yang sangat mengerikan. Pencuri ulung, tingkat mitologi, mitik, efek. Gunakan pada satu target untuk mencuri secara permanen 5 poin, atribut 4 dimensi acak dari target tersebut. Target yang sama hanya dapat dicuri sekali. Membutuhkan level 10. Poin atribut maksimal yang bisa diperoleh melalui skill ini adalah 0 dari 3000 poin. Tak hanya itu, efek pasif baru untuk tier mitik juga ikut terbuka, yaitu 1. Meningkatkan atribut pengguna saat ini sebesar 20%. 2. Skill ini kini dapat digunakan pada target apapun, tidak terbatas pada monster saja. Shadow menatap panel status barunya dengan sangat puas. Ini meningkatkan atribut berdasarkan persentase tertentu. Artinya skill ini akan menjadi jauh lebih kuat seiring berjalannya permainan. Sangat bagus, pikirnya. Melihat perubahan aura pada tubuh Shadow, William Scott tiba-tiba merangkak mendekat dengan mata berbinar penuh kekaguman. Tuan, aku bisa merasakan aura luar biasa yang terpancar dari dirimu. Kau memiliki kemampuan yang berasal dari legenda mitos klan bajak laut bintangku. Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya? Serunya takjub. William Scott langsung bersujud di kaki Shadow dengan penuh rasa hormat. Tuanku, saya William Scott, berjanji akan setia kepada Anda seumur hidup. Saya siap melewati api dan air demi Anda. Saya hanya meminta satu hal agar Anda bersedia mewariskan keterampilan mitos ini kepada saya di masa depan. Shadow menatap bawahannya itu dengan tenang. Bangunlah, aku pasti akan memberikannya padamu jika kamu bekerja dengan baik. Mendengar janji itu, William Scott langsung berdiri dengan penuh semangat. Ya, saya pasti akan berprestasi dengan baik di masa depan dan menunjukkan seluruh kemampuan saya kepada Anda, Tuan. Belum sempat mereka merayakan kesepakatan itu, sebuah ledakan dahsyat mendadak runtuh tepat di atas langit-langit tempat Lu Zanfeng dan Zhu Fengge berdiri. Puing-puing batu berjatuhan bersamaan dengan sesosok makhluk berukuran raksasa yang mendarat dengan dentuman keras. Wah, apa yang terjadi? Teriak Zhu Fengge panik sambil melompat mundur. Apakah ada bos monster baru yang muncul? Dari balik debu yang mengepul, sebuah raungan mengerikan bergaung keras. Dasar kalian manusia bumi yang hina. Lepaskan William segera. William, aku akan melindungimu. Lari sekarang. Teriak monster tersebut yang ternyata berbentuk sebuah mata raksasa yang sangat mengerikan. William Scott yang mengenali sosok itu langsung berteriak panik. Tidak, tunggu si mata besar. Mereka belum sempat William Scott menyelesaikan ucapannya, monster mata besar itu sudah terlanjur mengamuk. Dia langsung mengaktifkan skill andalannya, sebuah pancaran cahaya gaib yang bisa membuat siapa saja membatu. Hush! Lu Zanfeng dan Zhu Fengge yang posisinya terlalu dekat tidak sempat menghindar dan langsung terpapar penuh oleh kilatan cahaya tersebut. Sementara itu, Shadow dengan refleks dewa langsung memasang perisainya, menahan gelombang energi pembatu itu hingga memercikan bunga api. Melihat serangan mautnya berhasil ditangkis dengan sempurna oleh seorang manusia, monster mata besar itu terkejut setengah mati. Apa? Ada perisai yang bisa menahannya? Monster mata besar itu semakin murka dan bersiap mengeluarkan skill pemungkasnya selanjutnya yang jauh lebih berbahaya. Melihat nekatnya sang monster, William Scott langsung menjerit histeris dengan air mata yang mulai mengalir. Mata besar, tidak si mata besar. Kau tidak seharusnya menggunakan kekuatanmu lagi dalam kondisi seperti ini. Hei, jangan mati. Melihat kepanikan bawahannya, Shadow menganalisis situasi dengan cepat. 2 NPC level epic ternyata muncul bersamaan di dalam ruang bawah tanah ini. Ucap Shadow serius. Ia lalu menoleh ke arah William Scott. William, tolong jelaskan padaku apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Sambil terisak menahan tangis, William Scott akhirnya mulai menceritakan kisah masa lalunya yang kelam.
Si mata besar, dia adalah sahabat terbaikku, Tuan, ucap William lirih. Aku tidak ingat sudah berapa ratus tahun yang lalu, saat itu aku masih menjadi seorang pencuri kecil yang tidak punya apa-apa. Di tempat inilah aku bertemu dengannya, dan kami pun menjadi teman dekat. Dia memiliki pengetahuan yang sangat luas dan mampu melihat dengan tepat di mana letak harta karun paling berharga di dunia ini berada. Sedangkan aku memiliki kemampuan mencuri yang luar biasa, yang cukup untuk mengeksekusi dan mendapatkan semua harta tersebut. Karena itulah, kami memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama, mengumpulkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Berkat bantuannya, aku berubah dari seorang pencuri kecil menjadi seorang pencuri ulung yang disegani. Hingga pada suatu hari dia menemukan sebuah tanda harta karun di ruang bawah tanah kota hantu ini. Itu adalah sebuah harta karun yang tak ternilai harganya, memancarkan cahaya putih suci yang sangat murni. Tidak seperti apapun yang pernah kami lihat sebelumnya. Kami berdua sangat gembira dan langsung menuju ke tempat harta karun itu berada. Saat itu William Scott mengenang momen ketika mereka menemukan peti tersebut. Aku berkata padanya, "Si mata besar, kau yang menemukan ini, jadi kaulah yang berhak membukanya." Dia mengangguk setuju. Namun, tepat saat peti itu terbuka, rantai-rantai kutukan kuno mendadak melesat keluar dan langsung melilit erat tubuh si mata besar. Air mata William Scott kini mengalir semakin deras. Tidak ada satupun dari kami yang menyangka bahwa peti harta karun seindah itu ternyata berisi sebuah jebakan kuno yang sangat kejam. Si mata besar akhirnya disegel secara permanen di tempat ini. Dan untuk memecahkan segel kutukan itu, dibutuhkan akumulasi masa hidup hingga 1 miliar tahun. Untuk menyelamatkannya dari siksaan segel itu, aku memutuskan untuk tetap bertahan di sini selama ratusan tahun, terus-menerus merampas masa hidup para pemain yang masuk demi mengumpulkan data umur untuk menebusnya. Sampai akhirnya, aku bertemu denganmu, Tuan. Ia melihat ke arah si mata besar yang kini tubuhnya mulai retak dan bercahaya redup. Dia baru saja memaksakan sisa kekuatannya demi menyelamatkanku dari Anda. Tindakan nekatnya itu justru memicu hukuman fatal dari segel kutukan tersebut. Dan sekarang, dia berada di ambang kematian yang sesungguhnya. Setelah Anda menaklukkanku dan menghentikan aksiku, aku tahu, aku pasti tidak akan pernah mampu lagi mengumpulkan cukup umur untuk menebusnya. Dengan langkah gontai, William Scott berjalan mendekati sahabat besarnya itu, menempelkan tangannya pada tubuh sang monster yang mulai hancur. Hari perpisahan yang menakutkan itu akhirnya benar-benar tiba. Sampai jumpa sahabatku. Ratapan penyesalan William Scott pecah di dalam keheningan lorong bawah tanah. Maafkan aku si mata besar. Aku tetap tidak berguna dan tidak bisa menyelamatkanmu. Tangisnya histeris menyesali takdir mereka. Namun, di tengah momen kritis itu William Scott tiba-tiba terdiam seketika. Sepasang matanya melotot tajam saat merasakan pergerakan angin dan pancaran aura yang sangat mengerikan dari tubuh Shadow. Panik karena mengira sang master akan bertindak kejam, William langsung berteriak histeris, "Tuan, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh si mata besar? Dia tidak akan menjatuhkan barang berharga apapun. Tolong, tidak." Tanpa memedulikan teriakan itu, Shadow melesat secepat kilat. Ia mengayunkan sepasang belatinya, melancarkan sebuah serangan yang luar biasa cepat dan presisi. Terang, cing, William Scott sontak tertegun. Detik berikutnya, ia baru tersadar kalau dugaan buruknya salah besar. Shadow sama sekali tidak berniat membunuh monster itu, melainkan membantunya dengan cara menebas putus rantai-rantai pengekang kutukan yang melilit tubuh si mata besar. Ajaibnya, setelah tebasan presisi itu, rantai-rantai gaib tersebut mendadak menguap dan menghilang tanpa bekas. Rantai-rantai itu telah menghilang. Segelnya telah rusak. Bagaimana cara Anda melakukannya? Tanya William Scott. Shadow menyarungkan kembali senjatanya dan berkata, "Saya mencoba menyerang rantai-rantai itu dengan senjata dasar aslinya, dan yang mengejutkan, itu benar-benar berhasil. Segelnya sudah hilang. Dia seharusnya baik-baik saja sekarang." Perlahan tapi pasti, energi kehidupan monster raksasa itu kembali pulih. Dengan suara beratnya, ia memanggil, "William, mata besar, syukurlah kamu baik-baik saja sekarang." Teriak William Scott kegirangan sambil menghambur memeluk sahabatnya. Si mata besar menatap heran ke arah manusia di depannya, lalu berbisik pada William, "Bagaimana kau bisa menjadi pelayan penduduk bumi? Dia bukan manusia biasa. Dia yang telah memecahkan segel kutukan kuno itu dan menyelamatkanmu." Jelas William menggebu-gebu. "Big Eyes, kamu harus bergabung dengan kami. Dengan adanya sang Master Shadow di sisi kita, kita pasti akan mampu mendapatkan harta karun apapun yang kita inginkan." Mendengar ajakan sahabatnya, si mata besar menyahut tenang, "Jangan bersuara, biarkan aku melihatnya terlebih dahulu." Monster bermata satu itu pun langsung mengaktifkan kemampuan analisisnya. Mengamati dengan saksama setiap jengkal aura
yang dipancarkan oleh tubuh Shadow. Seketika itu juga si mata besar dibuat merinding oleh apa yang dilihatnya. Jadi begitu, dia dilengkapi dengan perlengkapan terbaik yang bisa didapatkan oleh manusia manapun di bumi saat ini. Hampir semua kemampuannya berada di level mitos. Bahkan, dia memegang kekuatan para dewa kuno. Batin si mata besar bergetar takjub. Sadar bahwa manusia di depannya adalah sosok pelindung yang tak tertandingi, si mata besar akhirnya memantapkan pilihannya untuk mengabdi. Detik itu juga sebuah notifikasi sistem berbunyi di layar Shadow. NPC tingkat epik Big Eye Mata Pengetahuan telah terdeteksi telah mengajukan diri secara sukarela. Apakah Anda ingin memasukkannya sebagai NPC eksklusif untuk Guild Shadow? Tanpa ragu, Shadow langsung memilih tombol. Ya, ping. Panel status guild pun langsung diperbarui. Nama, Big Eye, cara afiliasi, saat ini Guild Shadow. Fungsi dasar Anda dapat menerima buff, peningkatan 100% dalam pengalaman membunuh monster sekali sehari yang berlangsung selama 3 jam. Fungsi lanjutan, mengonsumsi nyawa untuk mencari berbagai informasi yang relevan. Setelah proses penyelarasan selesai, Master Shadow, terima kasih telah menyelamatkan saya. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Ucapnya tulus. Shadow mengangguk puas. Tusun saja, kalian berdua adalah individu-individu yang sangat terampil. Kalau begitu, Big Eyes beri aku buff pengalaman terlebih dahulu. Wush. Kemudian, lanjut Shadow memberi perintah, kalian berdua berteleportasilah kembali ke markas guild, dan dari sana mulailah berkeliling ke berbagai tempat untuk mendapatkan umur tambahan bagi kita. Oh, dan satu lagi, singkirkan orang-orang ini dari proses pembatuan. Lalu William, kembalikan semua barang yang telah kau curi kepada mereka. Baik Tuan, jawab kedua NPC epik itu patuh. Seketika kilatan cahaya sihir menyelimuti area tersebut. Bersamaan dengan hilangnya sosok William dan Big Eye yang berteleportasi, bola-bola cahaya misterius mendadak berjatuhan di depan Lu Zanfeng dan Zhu Fengge yang kutukan pembatuannya baru saja lepas. Wah, apa yang terjadi? Seru Lu Zanfeng sambil mengucek matanya yang buram. Zhu Fengge juga celingukan kebingungan di mana monster bermata besar yang tadi. Shadow menjawab dengan santai, aku sudah menaklukkan mereka semua dan memindahkan mereka ke tempat lain melalui teleportasi. Monster bermata besar itu juga merupakan NPC tingkat epik. Pekik Zhu Fengge kaget setengah mati untuk kesekian kalinya. Merekrut 2 NPC level epik sekaligus dalam satu waktu. Itu benar-benar luar biasa. Puji Lu Zanfeng dengan mata berbinar-binar. Peralatan kalian ada di tanah, ambillah sendiri, ucap Shadow sambil menunjuk ke arah tumpukan barang. Melihat baju dan zirah mereka kembali, mereka langsung bersorak kegirangan. Wow, terima kasih banyak bos, teriak Zhu Fengge puas. Singkat cerita, setelah semua barang rampasan kembali ke pemiliknya masing-masing, Lu Zanfeng berjalan mendekat ke arah Shadow sambil membawa sebuah item legendaris yang bersinar terang. Melihat kedatangan rekannya, Shadow bertanya datar, kamu ingin melakukan apa? Lu Zanfeng menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan nada serius, bos, saya sudah membicarakannya dengan Zhu Feng. Kita semua sepakat bahwa item jantung Sichuan ini harus diberikan kepada Anda, Tuan. Zhu Fengge langsung maju dan membenarkan ucapan rivalnya. Benar sekali, hanya sosok berpengaruh dan kuat seperti bos yang layak mendapatkan artefak suci ini. Silakan kenakan kaos bertuliskan Heart of Sichuan and Chongqing ini. Hanya Anda yang pantas mendapatkan rasa hormat tertinggi dari kami. Sekalipun Anda tidak lahir di Sichuan, mohon jadilah Raja Sichuan kami. Minta mereka penuh harap. Namun, Shadow bukanlah tipe orang yang gila akan takhta atau kekuasaan semu semacam itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bam! Shadow langsung melancarkan satu serangan dorongan gelombang energi yang membuat mereka semua terhempas ke belakang hingga jatuh tersungkur. Sejak saat itu, perhiasan legendaris bernama Jantung Bashu telah hilang untuk selamanya dari dunia luar. Sejak saat itu pula, wilayah Bashu tidak lagi memiliki seorang raja tunggal. Karena sejak saat itu, semua orang yang berada di Sichuan dan Chongqing telah menjadi raja bagi diri mereka sendiri. Cerita pun kini berpindah ke lokasi yang baru, tepatnya berada di sebuah area yang berjarak lebih dari 200 km di sebelah selatan reruntuhan kota Shanghai. Di tengah reruntuhan gedung terlihat sebuah pergerakan serangan cepat berbentuk zigzag yang sangat mematikan. Gerakan bayangan itu melesat lincah, melilit erat tubuh sesosok monster raksasa yang memegang 2 buah sabit besar di tangannya. Ternyata sosok yang sedang bertarung dengan sangat agresif itu adalah salah satu anggota andalan dari Guild Shadow, yaitu sang gadis pembunuh Ghost Spirit. Dengan insting bertarungnya yang tajam, Ghost Spirit bergerak secepat kilat menuju ke titik buta di belakang tubuh sang monster. Slash! Kebasan belatinya mendarat telak, memunculkan angka kerusakan yang fantastis.
minus 18.767. Merasa terganggu, monster tersebut langsung mengamuk dan melancarkan sebuah serangan balik berupa tebasan sabit berenergi aura biru yang sangat luas. Namun, sebelum sabit itu mau memotong tubuhnya, Ghost Spirit dengan cerdik langsung mengaktifkan skill menghilangnya, menyatu kembali dengan kegelapan. Sambil bersembunyi di balik bayangan untuk mengatur napasnya yang memburu, Ghost Spirit mulai menganalisis sisa darah musuhnya. Setelah berjuang mati-matian selama lebih dari 20 menit, akhirnya sisa nyawanya hanya tinggal sepertiga lagi. Asalkan aku bisa membunuhnya, aku juga pasti bisa mengalahkan bos setingkat JD sendirian. Meskipun jurang kekuatan antara saya dan guru saya masih sangat besar, setidaknya sekarang saya sudah bisa melihat secercah harapan. Batinnya penuh tekad. Namun, tanpa disadari oleh Ghost Spirit, di atas puncak gedung yang tidak jauh dari arena pertempuran, tampak beberapa pasang mata misterius sedang mengawasi seluruh pergerakannya dengan saksama. Gadis itu sangat terampil. Dia selalu bisa berada di luar jangkauan serangan sang bos, menghindari semua serangan berbahaya, dan secara konsisten terus memberikan kerusakan yang besar. Ucap salah seorang pengintai memberikan analisis. Namun berdasarkan pengamatan saat ini, profesi yang dia miliki hanya cocok untuk menghadapi musuh tunggal saja. Jika kita mengepungnya bersama-sama, dia pasti tidak akan punya cara untuk menghentikan kita. Bawahan yang lain ikut menimpali sambil menatap ke bawah. Kesehatan sang bos saat ini sudah menurun hingga sepertiga. Yang mulia, kami sudah siap untuk mengambil alih bos tersebut kapan saja. Berikan saja perintahnya, maka kami akan langsung bergerak. Mendengar laporan dari anak buahnya, seorang wanita misterius yang tampak sedang duduk santai di atas punggung pengawalnya hanya tersenyum tipis. Dengan nada suara yang tenang namun dingin, ia menjawab, "Jangan tidak sabaran. Tunggu sampai kemunculannya yang selanjutnya." Pandangan mata wanita itu menyipit mengunci sosok Ghost Spirit di bawah sana. Dia adalah seorang pemburu kelas atas. Seluruh serangannya terlihat sangat bersih dan cepat tanpa ada keraguan sedikit pun. Dia juga selalu waspada terhadap lingkungan di sekitarnya dan pasti akan segera pergi menjauh jika melihat ada tanda-tanda masalah sekecil apapun. Jadi, satu-satunya cara untuk memanfaatkannya adalah dengan menunggu peluang terbaik itu. Wanita misterius itu perlahan menegakkan tubuhnya. "Datang," ucapnya lirih. Tepat saat Ghost Spirit kembali melompat maju untuk melancarkan serangan pemungkasnya ke arah sang monster, wanita misterius itu langsung mengulurkan tangan ke depan. Wush! Seketika itu juga sebuah lingkaran sihir berukuran besar menyala terang di atas lantai zirah gedung, siap melepaskan sebuah serangan kejutan yang mematikan. Gawat! Ghost Spirit ternyata sedang diincar oleh kelompok misterius saat dirinya sedang fokus berburu bos tingkat jade. Siapakah sebenarnya wanita misterius yang berniat menyergap murid dari Shadow ini? Dan apakah Ghost Spirit mampu lolos dari jebakan kepungan tersebut? Sekian alur cerita hari ini, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.